Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kami. Hari ini kita akan unboxing handphone Xiaomi terbaru yang belum lama ini keluar. Promosinya memang tidak terlalu gembar-gembor dan sepertinya cenderung sepi ya. Tapi apa iya performanya juga sepi? Daripada penasaran, ayo langsung kita unboxing Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Oke, kita langsung buka saja kotaknya teman-teman. Kita coba cek isi dari kotaknya. Oke, di sini ada kartu terima kasih dari Xiaomi. Kemudian di dalam kotak ini ada SIM ejector. Ya, benar ada SIM ejector dan kemudian ada kartu garansi beserta buku panduan. Dan ada juga casing bawaan ya teman-teman dari Xiaomi. Lalu ini dia unit handphone dari Redmi Note 9 Pro. Ini saya beli yang varian warna putih ya. Lalu di sini ada kabel data USB Type-C. Dan terakhir di sini juga ada kepala charger berkapasitas 11 volt 3 ampere atau 33 watt. Oke teman-teman, ini saja ya isi dari paket pembelian Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Nah, ini adalah unitnya teman-teman. Di plastik ini ada keterangan 64 Ti quad kamera, 30 watt fast charging, kemudian menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dan layar seluas 6,6 inci ya teman-teman. Ayo langsung kita praktekin dulu plastiknya. Nah, ini dia tampilan dari handphonenya. Bodi belakang terbuat dari kaca ya, dan juga sudah dilindungi oleh Gorilla Glass pastinya. Di bagian depan sini ada kamera selfie 16 megapiksel, kemudian di sisi sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu dengan sensor fingerprint. Di bagian atas ada sensor inframerah, kemudian di sisi sebelah kiri ada SIM tray yang sudah menggunakan triple slot, kemudian di bagian bawah ada audio jack, USB Type-C dan speaker. Untuk bagian belakang ada 4 buah kamera yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel depth sensor. Oke, kita langsung nyalakan handphonenya teman-teman. Ini dia tampilan awal dari handphonenya. Kesan awal saat saya memegang handphone ini agak terasa lebih besar ya. Salah satu faktornya karena layarnya yang sangat besar yaitu 6,6 inci. Tapi tetap nyaman kok saat digenggam. Redmi Note 9 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 720G yang sudah termasuk chipset yang lumayan mumpuni untuk handphone kelas menengah pada saat ini. Kemudian menggunakan MIUI versi 11 dan juga didukung RAM sebesar 8GB dan internal storage sebesar 128GB. Untuk Androidnya sendiri sudah pasti menggunakan Android terbaru yaitu Android versi 10. Dengan chipset dan RAM yang disematkan pada Redmi Note 9 ini membuat handphone ini menjadi salah satu handphone yang paling serius untuk bersaing di tahun ini. Bermain game pada handphone ini juga lumayan asik menurut saya. Bukan hanya karena chipsetnya yang oke punya,
tapi juga karena ada fitur game turbo yang bisa ngeboost atau memaksimalkan kinerja handphone pada saat kita bermain game. Melalui fitur ini, kita juga bisa mengatur agar notifikasi ataupun panggilan dapat diblok saat sedang bermain game, atau mematikan kecerahan otomatis yang kadang-kadang bikin kita keganggu saat sedang bermain game. Saya coba bermain game Mobile Legends dan PUBG di handphone ini. Game pertama yang saya coba adalah Mobile Legends, yang pastinya dapat berjalan dengan sangat mulus dan berada pada setelan grafik tertinggi. Kemudian pada game PUBG Mobile, gamenya juga tetap bisa berjalan mulus tanpa lag, namun grafik yang didapatkan tidak terlalu tinggi, yaitu di Smooth Ultra, tidak sampai ke Smooth Extreme. Tapi dengan spesifikasi grafik ini juga sudah sangat memuaskan menurut saya. Ditambah lagi luas layarnya yang memang terhitung besar, membuat gambar yang ditampilkan sedikit lebih memuaskan juga. Intinya performa game pada handphone ini tergolong bagus ya, walaupun belum yang terbaik di kelas 3 jutaan. Kalau diskalakan antara 1 sampai 10, ini saya beri nilai 8,5 lah. Kurang lebih begitu gambarannya menurut saya. Untuk hasil jepretan kameranya menurut saya juga bagus. Di samping karena memang menggunakan kamera utama yang memiliki sensor sebesar 64 megapiksel, hasil jepretan dari handphone ini juga menurut saya dapat dikategorikan baik karena setelah saya coba kameranya dari detail gambar yang dihasilkan, warna natural yang didapat dari hasil jepretannya, kemudian autofokusnya juga yang lumayan respon, jepretan pada low light-nya juga cukup mengagumkan, serta mode HDR-nya yang memiliki respon yang lumayan cepat. Untuk rekaman video pada handphone ini memiliki kemampuan merekam video sampai dengan resolusi 4K pada 30 fps teman-teman. Namun jika teman-teman merekam video tanpa menggunakan stabilizer ataupun tripod, saya sarankan untuk lebih memilih resolusi Full HD saja, karena di mode 4K-nya belum ada stabilizer untuk perekaman videonya. Untuk desain dari handphone ini menurut saya si Redmi Note 9 Pro ini tidak mau dipandang sebelah mata. Walaupun framenya masih berbahan plastik, namun untuk back covernya sudah menggunakan bahan kaca dan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 yang membuat tampilan dari handphone ini terkesan lebih mewah dan kokoh juga pastinya. Frame kameranya yang didesain berbeda dengan handphone kebanyakan juga perlu kita apresiasi, karena dalam hal ini mungkin Redmi tidak mau terkesan ikut-ikutan brand sebelah. Walaupun menurut saya taruhannya lumayan besar sih. Ibaratnya Redmi bermain di antara selera konsumen yang biasanya suka dengan desain yang sedang ngetren. Seperti dulu saat desain poni sedang rame-ramenya, semua orang sepertinya sangat mengidam-idamkan memiliki handphone dengan desain poni tersebut. Tapi itu kembali ke selera masing-masing sih. Saya cuma berasumsi saja dalam hal ini. Untuk fingerprint dari handphone ini sendiri didesain menyatu dengan tombol power pada sisi kanan handphone. Lumayan enak sih, dan respon dari fingerprintnya juga sangat cepat. Untuk baterainya berkapasitas 5020 mAh. Saat saya mencoba handphone ini sebagai handphone tambahan di samping handphone pertama dan kedua saya pasangkan kartu dan juga saya gunakan beberapa kali untuk meeting dengan Google Meet, nonton beberapa video YouTube dan sedikit main game. Baterai dari handphone ini dapat bertahan hampir 2 hari teman-teman. Tapi kalau dipakai full dengan intensitas tinggi sih saya rasa tidak sampai segitu ya. Intinya kapasitas baterainya sudah termasuk yang cukup besar di kelasnya. Fitur lain yang juga patut kita perhitungkan adalah pertama, fitur port infrared yang membuat handphone ini dapat digunakan sebagai remote. Dan kemudian ada juga fitur NFC yang sangat jarang ditemukan di handphone kelas harga 3 jutaan. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini juga sudah didukung penggunaan mode gelap pada tampilan handphonenya. Jadi bukan hanya chipset dan prosesornya saja yang mumpuni, tapi tampilan-tampilan dari UI-nya juga sangat diperhatikan oleh Xiaomi dalam hal ini. Jadi
mereka dari segi desain maupun pengalaman penggunaan tidak ingin kalah saing dari pesaing-pesaingnya menurut saya. Untuk skor ANTUTU-nya sendiri didapatkan nilai sebesar 277.630 poin teman-teman. Oke, kesimpulan saya untuk handphone ini sangat layak untuk digunakan sebagai daily driver ya, baik dari chipset, kapasitas baterai, ukuran layar maupun beberapa fitur menarik yang memang sudah tersedia di handphone ini membuat handphone ini wajib masuk hitungan kita. Cuman saran saya, dengan range harga yang tidak terlalu jauh antara varian RAM 6 dan 8GB, saya sarankan untuk teman-teman lebih baik memilih yang varian 8GB saja, karena kapasitas penyimpanannya juga lebih besar. Tapi semua kembali ke kemampuan teman-teman ya. Intinya jangan dipaksakan, belilah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, demikian video unboxing dan sedikit pembahasan tentang Redmi Note 9 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya ini agar dapat semakin berkembang dan berbagi informasi seputar gadget untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.